Selamat siang semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Pada abad ke-20, kendaraan darat, angkutan intermodal, dan maskapai penerbangan membuat transportasi semakin cepat. Penemuan telekomunikasi elektronik seperti telepon genggam dan internet membuat miliaran orang bisa saling terhubung dengan berbagai cara pada tahun 2010. Istilah globalisasi diambil dari kata globalis yang merujuk pada kemunculan jaringan sistem sosial dan ekonomi berskala internasional. Istilah ini pertama kali digunakan sebagai kata benda dalam sebuah tulisan berjudul Towards New Education. Kata globalisasi di sini menunjukkan pandangan pengalaman manusia secara menyeluruh di bidang pendidikan. Istilah serupa corporate giant atau raksasa perusahaan dicetuskan oleh Charles Taze Russell pada tahun 1897 untuk menyebut perusahaan-perusahaan besar nasional pada waktu itu. Tahun 1960-an, kedua istilah tadi mulai dijadikan sinonim oleh para ekonom dan ilmuwan sosial lainnya. Ekonom Theodore Levitt diakui secara luas sebagai pencipta istilah kata globalisasi melalui artikelnya yang berjudul Globalization of Markets. Artikel ini terbit di Harvard Business Review edisi Mei sampai Juni tahun 1983. Namun, kata globalisasi sebelumnya sudah banyak digunakan atau setidaknya sejak tahun 1944 dan dipakai oleh beberapa pengamat sejak 1981. Levitt bisa dianggap sebagai orang yang mempopulerkan kata ini dan memperkenalkannya ke kalangan pembisnis utama pada paruh akhir 1980-an. Sejak dirumuskan, konsep globalisasi telah menginspirasi sejumlah definisi dan interpretasi mulai dari cakupan perdagangan dan imperium besar di Asia dan Samudra India pada abad ke-15 sampai seterusnya. Karena konsep ini begitu rumit, banyak proyek penelitian, artikel, dan diskusi yang tetap berfokus pada aspek tunggal globalisasi. Globalisasi memiliki 4 ciri-ciri, yaitu 1. Perubahan dalam konsep uang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepat. Selain itu, mobilitas manusia di seluruh dunia memungkinkan kita merasakan berbagai kebudayaan yang berbeda. 2. Ketergantungan ekonomi. Di bidang ekonomi dan perdagangan muncul rasa saling bergantung. Hal itu terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi yang mengelola masalah perdagangan dunia seperti World Trade Organization atau WTO. 3. Peningkatan interaksi kultural. Melalui perkembangan media massa, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama pada media radio, televisi, film, dan musik internasional. Akibatnya, kita dapat mengonsumsi dan mengalami pengalaman baru mengenai beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang mode, sastra, dan makanan. 4. Meningkatnya masalah bersama. Meningkatnya masalah bersama misalnya masalah dalam bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Penurunan kualitas lingkungan hidup bukan hanya disebabkan oleh penggunaan energi dan industri di dunia barat, tetapi juga karena tindakan perusakan yang tidak disadari oleh masyarakat di negara-negara berkembang. Perubahan iklim global ini memengaruhi semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Permasalahan lainnya, misalnya penyebaran penyakit AIDS, penyebaran virus COVID-19, perdagangan obat terlarang secara internasional, dan berbagai bentuk terorisme internasional. Jelaskan bentuk globalisasi bidang budaya, komunikasi, dan transportasi. Yang pertama, bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya merujuk pada alur ide, sikap, norma, nilai-nilai, dan produk budaya lintas negara. Umumnya, alur budaya bergerak dari negara-negara barat ke negara-negara timur. Proses alur budaya dari wilayah sebaliknya cenderung lebih kecil. Globalisasi dalam bidang budaya didukung antara lain oleh revolusi informasi, penyebaran komunikasi melalui satelit, jaringan telekomunikasi, dan teknologi informasi seperti internet. Alur global budaya ini dapat menghilangkan perbedaan budaya antar negara
wilayah, dan individu. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa globalisasi budaya telah meningkatkan kontak lintas budaya antar negara di dunia menggunakan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Di bidang komunikasi, globalisasi dalam bidang komunikasi merujuk pada perubahan teknologi alat-alat komunikasi yang mendorong koneksi antar negara. Revolusi teknologi komunikasi berarti sebuah desa global atau disebut global village telah mencakup hampir seluruh wilayah di dunia. Pembentukan desa global terjadi akibat pertumbuhan teknologi internet, komputer, dan alat komunikasi seperti telepon pintar. Melalui teknologi komunikasi, seseorang dapat hadir di wilayah lain yang sangat jauh secara maya hanya dalam waktu beberapa menit saja menggunakan telepon pintar. Padahal jika menggunakan alat transportasi seperti pesawat terbang dapat memakan waktu belasan jam. Kemajuan teknologi komunikasi membuat sebagian desa terpencil dapat memiliki akses ke internet. Mereka tidak lagi menggunakan jaringan telepon kabel, tapi melompat ke teknologi telepon pintar. Globalisasi komunikasi didukung kemajuan pengetahuan dan teknologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya penemuan dalam bidang teknologi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Globalisasi pada bidang komunikasi membuat proses komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Di bidang transportasi, globalisasi dalam bidang transportasi merujuk pada perkembangan alat dan teknologi transportasi dalam membawa orang dan barang lintas negara dalam waktu singkat. Pada masa lalu dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membawa orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Saat ini berbagai alat transportasi seperti pesawat terbang, kereta cepat, dan kapal laut berbahan bakar minyak bumi dapat membawa orang dan barang lebih cepat dan lebih banyak. Akibat pergerakan orang dan barang dapat terjadi secara global atau mendunia. Saat ini sekitar 96% perdagangan dunia menggunakan transportasi laut. Pertumbuhan transportasi laut didorong beberapa faktor, antara lain meningkatkan kargo sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara maju, produksi dan perdagangan makin mendunia yang artinya dapat terjadi di banyak negara, serta peningkatan teknologi kapal laut dan pelabuhan sehingga dapat mengangkut barang dalam jumlah yang besar. Bentuk globalisasi bidang ekonomi. Salah satu contoh dari globalisasi di bidang ekonomi adalah terjadinya praktik ekspor dan impor. Ekspor dan impor dapat meningkatkan devisa suatu negara dan memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap perdagangan antar beberapa negara yang sifatnya bebas. Bentuk globalisasi bidang politik. Salah satu dari sekian banyak contoh globalisasi dalam bidang politik adalah munculnya organisasi-organisasi internasional yang terdiri dari berbagai macam negara yang umumnya memiliki kesamaan visi dan misi, misalnya PBB, POC, dan lain-lain. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa suatu perubahan tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangan atau dampak yang terjadi. Globalisasi membuat masyarakat menjadi hidup tanpa batas. Hal tersebut tentu memberikan dampak dalam berbagai macam bidang di masyarakat akibat globalisasi. Berikut merupakan contohnya. Dalam bidang ekonomi, globalisasi memiliki dampak positifnya yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasar internasional akan membuka peluang yang lebih besar bagi tiap negara untuk lebih berkembang. Hal itu disebabkan karena pasar global menyediakan akses yang lebih mudah pada modal, teknologi, manusia, pasar ekspor yang lebih besar, dan impor yang lebih murah. Dengan menjadi bagian di pasar global, sebuah negara akan menjadi bagian atas produksi internasional dan rantai pasokan yang menjadi saluran utama perdagangan. Dampak positif atas pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh Cina dan India. Yang kedua, kesejahteraan tenaga kerja meningkat. Semakin banyaknya perusahaan global akan berpengaruh terhadap permintaan pasar kerja yang menuntut kualitas tinggi dari para pekerja.
Buruh dengan tingkat keterampilan tinggi akan mendapat gaji yang sesuai pula. Gaji yang bagus akan berdampak positif pada kesejahteraan buruh. 3. Terciptanya bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce adalah bisnis transaksi jual beli melalui internet. Bisnis ini muncul sebagai respons atas perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan manusia yang diinginkan kemudahan dalam segala bidang. Kemunculan bisnis e-commerce akan menguntungkan beberapa pihak, yakni penjual yang dimudahkan dalam memasarkan produk, tenaga kerja yang mendapat kesempatan kerja baru, dan pembeli yang dimudahkan dalam proses transaksi. Yang keempat, meningkatkan nilai ekspor dan impor. Pasar global membuat ketersediaan sebuah barang dapat dimiliki oleh seluruh negara secara transnasional melalui ekspor dan impor. Ekspor adalah pengiriman komoditas ke luar negeri, sedangkan impor adalah pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Di Indonesia, selama tahun 1978 sampai 2015, nilai ekspor dan impor yang selalu mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif pada tinggi mampu membuat neraca perdagangan yang hanya mengalami defisit pada periode 2012 sampai 2014. Berikut dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. 1. Ketimpangan pendapatan. Meskipun aktivitas ekonomi telah meningkat tajam akibat pasar global, namun hal tersebut pasar global justru memberi dampak negatif pada pendapatan negara. Yang kedua, monopoli dan oligopoli di tingkat global. Monopoli adalah sebuah kondisi di mana pasar hanya dimiliki oleh satu penjual. Sementara oligopoli adalah kondisi pasar yang hanya dipunyai oleh segelintir pihak. Yang ketiga, penurunan standar lingkungan. Persaingan di antara negara berkembang untuk menarik investasi asing berakibat pada pengabaian atas syarat-syarat dalam melakukan investasi asing, yakni dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Yang keempat, produk lokal kalah saing. Produk lokal kalah bersaing dengan produk impor karena beberapa alasan, antara lain pengemasannya yang kurang menarik, harga yang lebih tinggi, dan kualitas rendah. Selanjutnya, dalam bidang kebudayaan. Dampak positif globalisasi di bidang kebudayaan yaitu: yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi menyebabkan perubahan tata nilai sosial, budaya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Misalnya meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Globalisasi memberi peluang setiap negara bisa belajar dari negara lain, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi secara global terjadi dengan cepat. Kemajuan bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi juga memudahkan kehidupan manusia. Contoh, adanya mobilitas tinggi, karena jarak tempuh dalam bepergian dari suatu tempat ke tempat lain menjadi lebih singkat. Hal ini memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, serta melakukan berbagai aktivitas perekonomian. Yang ketiga, kualitas atau tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Globalisasi membantu lebih mudahnya proses memperkenalkan kehidupan sosial dan budaya dari setiap negara, termasuk Indonesia, ke negara lain. Dampaknya adalah ekonomi pariwisata dapat berkembang dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tujuan turisme. Globalisasi juga membantu meluaskan jangkauan pasar sehingga produksi dalam negeri mampu bersaing di dunia internasional. Proses ini akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi
serta kesejahteraan masyarakat seiring dengan pembangunan yang meningkat. Dampak negatif globalisasi di bidang kebudayaan yaitu: yang pertama, lunturnya nilai budaya asli. Arus globalisasi yang sangat pesat dapat mengerus nilai-nilai budaya asli. Contohnya, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Selain itu, lunturnya nilai budaya asli dapat dilihat dari cara berpakaian, yakni saat model fashion dari barat semakin berpengaruh di dalam negeri. Sementara model budaya asli Indonesia semakin tidak diminati oleh masyarakat. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Contoh dari perubahan gaya hidup sebagai dampak negatif globalisasi adalah sifat banyak anggota masyarakat yang semakin individualistis. Sejumlah dampak negatif globalisasi berupa perubahan gaya hidup adalah sebagai berikut. Individualistis atau sikap mementingkan diri sendiri. Pragmatis atau sikap melakukan sesuatu demi keuntungan saja. Materialistis atau sikap mengukur segala sesuatu dengan materi. Hedonisme atau sikap bergaya hidup mewah, boros, dan bersenang-senang. Konsumtif atau tindakan konsumsi yang sudah melebihi batas. Sekuler atau sikap yang lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada agama. Selanjutnya dalam bidang teknologi. Dampak positif globalisasi dalam bidang teknologi yaitu: yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dari internet. Sekarang kita dapat menerima informasi yang terupdate dari internet seperti pada Google, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Tidak seperti dulu kita harus mencari informasi terkini melalui televisi yang kadang kehilangan sinyalnya dan mati sendiri. Tetapi kini kita hanya menggunakan smartphone dan wifi untuk tahu berita terkini. Yang kedua, kemudahan dalam komunikasi jarak jauh. Di era yang serba modern ini, kita dipermudah dengan adanya handphone dan jaringan internet yang semakin luas, sehingga kita tidak perlu lagi menulis surat dan mengirimkannya lewat pos ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Adanya aplikasi seperti BBM, Line, atau WhatsApp untuk mempermudah kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Bahkan, kita bisa memanfaatkan fitur video call yang ada di aplikasi tersebut dan melihat aktivitas orang lain yang kita hubungi pada saat itu juga. Hadirnya aplikasi-aplikasi tersebut bisa kita manfaatkan untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di luar negeri. Bahkan, kita bisa menjangkau orang yang berada di negara maju dan negara berkembang di dunia. Dampak negatif globalisasi di bidang teknologi adalah: yang pertama, maraknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Meningkatnya kejahatan di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan istilah cybercrime adalah dampak paling merugikan yang ditimbulkan dari arus globalisasi di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang disalahgunakan menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi negara-negara di seluruh dunia. Kejahatan di internet atau cybercrime mempunyai beragam jenis seperti pembajakan situs web, penipuan jual beli online, pencurian uang di rekening, transaksi narkoba, bahkan pemanfaatan teknologi oleh jaringan teroris. Oleh karena itu, diperlukan peran dari pemerintah dan warga negaranya untuk mengantisipasi kejahatan di dunia maya. Pemerintah perlu menciptakan sistem yang dapat menangkal maraknya cybercrime. Sementara, masyarakat perlu mendukung program dari pemerintah dengan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan cybercrime dan menyikapi perkembangan teknologi dengan bijak. Yang kedua, tergesernya tenaga manusia. Penggunaan mesin sebagai alat bantu produksi nampaknya sudah menjadi kebutuhan di beberapa negara dengan ekonomi terbaik di dunia. Mesin-mesin canggih bermanfaat untuk memangkas biaya produksi dan meningkatkan jumlah produksi jika dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Terciptanya mesin-mesin canggih yang membantu pekerjaan manusia nampaknya memberikan sisi lain yang merugikan bagi manusia itu sendiri. Hadirnya mesin-mesin canggih di berbagai pabrik tentu menggeser peran dari manusia.
Sehingga tidak sedikit para buruh pabrik yang terkena PHK akibat dari sistem produksi barang berbasis teknologi. Yang terakhir yaitu dalam bidang politik. Dampak positif globalisasi dalam bidang politik yaitu: yang pertama, masyarakat dapat menggunakan hak berpolitik dengan bebas. Yang kedua, hak asasi manusia semakin diakui keberadaannya. Yang ketiga, masyarakat dapat menggunakan haknya secara langsung. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi dalam bidang politik yaitu: yang pertama, musyawarah sebagai proses demokrasi semakin ditinggalkan. Yang kedua, masyarakat cenderung mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum. Yang ketiga, sering terjadi aksi anarkis yang sulit dihindari. Satu, mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. 2. Menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. 3. Memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia meski sudah banyak budaya asing yang masuk ke kehidupan sehari-hari kita. Lalu apakah hanya kita saja yang bisa harus berupaya menghadapi arus globalisasi? Tentunya tidak. Karena negara dengan pemerintahnya pun turut bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang harus jadi perhatian pemerintah. 4. Budaya daya potensi nasional. Dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, sudah seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhan secara mandiri. Tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam yang kita miliki, bukan lagi bergantung pada pihak asing. 5. Memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Contohnya, dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya asing produk dalam negeri kita. 6. Meningkatkan pengembangan usaha mikro. Indonesia memiliki potensi dan kekuatan pada ranah usaha mikro. Usaha-usaha mikro memiliki beberapa keunggulan, seperti menjadi penyedia barang-barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor, efisiensi dan fleksibilitas yang tinggi, semangat usaha tinggi, profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan pengembalian pinjaman yang tinggi. 7. Memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Tujuannya guna memperdalam kerjasama untuk saling menguntungkan, mendorong proses globalisasi, perdagangan dan investasi, serta kerjasama dan ekonomi dan teknologi. Sudah jelaskan, sekarang apa yang harus kalian lakukan? Ya, mencintai produk dalam negeri adalah salah satu cara sederhana yang bisa kalian lakukan.